Pak Tom, Siap. ini kan kalau kita lihat Bapak kesehariannya selalu rapi, termasuk ketika kemarin berada di dalam rutan, pada banyak momen juga Bapak selalu tampil rapi. Memangnya Bapak nggak stres Pak sehingga selalu rapi seperti itu? Oh, pasti stres. Ya, mana ada sih manusia yang tidak stres ya, apalagi pengalaman buruk kemarin ya. Tapi ya ini apa ya, udah karakter atau kebiasaan hidup ya. Apapun situasinya selalu jaga kerapian ya kan, pribadi. Jadi di penjara pun meskipun pakai kaos, celana pendek, tetap setiap pagi mandi, sisir, ya kan. Ya saya kira kebiasaan yang baik untuk juga menjaga mental kita kan. Jadi kalau dari luarnya rapi, di dalam juga akan lebih mudah untuk rapi. Yang menarik adalah Pak Anies pada saat menengok Pak Tom membawakan buku. Nah, apakah buku ini juga salah satu treatment Pak Tom? Ada buku apa aja Pak? Ini ya buku-bukunya Pak ya? Jadi ini kan 5 buku yang dibawain Pak Anies ya. Ada yang mengenai sistem imun kita, imun tubuh kita. Ada yang mengenai peran dolar sebagai mata uang dunia. Ada novela ya, mengenai Afghanistan sebetulnya yang pernah dijadiin film yang luar biasa, dan ada buku mengenai Paus Franciscus, dan ini novel sci-fi Dune yang juga sudah jadi film yang luar biasa ya. Semua ini memang Pak Tom yang minta untuk dibawakan, atau memang karena Pak Anies sudah mengenal karakter Pak Tom? Ini surprise, jadi beliau yang pilih karena udah teman 20 tahun, jadi tahu banget saya sukanya baca buku seperti apa, dan cukup bervariasi ya. Nah, pertanyaannya, ini udah dibaca belum? Belum, karena apa? Ya, saya kira ini persiapan untuk hukuman penjara yang panjang, ya kan? Tiba-tiba abolisi. Tapi ternyata Tuhan berkata lain Pak ya, mendapatkan abolisi. Betul. Nah, ketika mendapatkan abolisi itu sebenarnya Pak Tom merasa tidak bahwa nanti akan mendapatkan abolisi ini dari Presiden? Sama sekali tidak ada dugaan seperti itu ya. Benar-benar di luar ekspektasi. Tidak pernah ada perbincangan. Bahkan saat saya diberitahu di Lapas Cipinang ya, saya disamperin, didatangin oleh utusan petugas pengurus lapas. Saya tidak pernah tahu bahwa ada yang namanya abolisi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ada buku-buku lain nggak Pak yang Pak Tom juga baca selama di dalam rutan atau di dalam Kenapa saya juga belum sempat memulai buku-buku yang dibawain Pak Anies, karena saya masih lagi ngabisin buku yang sedang saya baca. Ya, ini ada berapa dari istri saya. Ini dari istri Bapak? Kumpulan-kumpulan dari khotbah-khotbahnya Paus Franciscus di saat pandemi. Ya, ini biografi mengenai Santo Ignatius, salah satu orang suci dalam agama Katolik ya, yang dulu seorang prajurit kesatria yang moncer, kaya, dan kemudian memilih untuk meninggalkan semua itu ya, meninggalkan kekayaan, jadi orang miskin sebenarnya untuk menjalankan misi Tuhan gitu ya. Nah, dari buku-buku ini mungkin ada nggak yang ketika Pak Tom membaca itu membuat Pak Tom menjadi merasa lebih kuat di dalam sana? Ada kutipan atau nah, ini lucu. Saya kan sukanya baca buku mengenai perekonomian, ya kan, mengenai sejarah, histori, terus mengenai geopolitik. Nah, di dalam saya ambil peluang untuk banyak baca buku-buku mengenai spiritual. Ya, ini contoh. Ketika di dalam justru membaca lebih banyak soal spiritual. Betul. Cukup banyak buku yang saya tinggalin di sana, ya, untuk penghuni yang lain, untuk narapidana yang lain. Ya, jadi kita begitu sempat ngumpulin buku, bikin kayak perpustakaan kecil. Ya, terus banyak buku yang saya tinggalin di sana. Ada juga buku dari seorang biksu Buddhis namanya Thich Nhat Hanh. Ya. Dia yang di tahun 90-an, tahun 2000-an pertama bawa praktik meditasi ke Amerika. Ya. Tapi saya tinggal di sana supaya narapidana penghuni yang lain bisa juga membaca. Tapi emang yang
Berbeda. berbeda dari hidup normal saya. Ya, akhirnya di dalam penjara banyak baca buku-buku yang spiritual ya. Oke, banyak baca buku spiritual. Ketika buku ini diberikan kepada Pak Tom Lembong kan artinya ada komunikasi yang Bapak jalin. Dari dalam balik jeruji besi, cara Iya. Pak Tom Lembong berkomunikasi dengan pihak luar, dengan Iya. keluarga terdekat itu seperti apa? Jadi kami diperbolehkan kunjungan ya. Di saat penyidikan masih jalan hanya boleh oleh keluarga inti dan penasihat hukum ya. Tapi kalau di rutan Kejari Jaksel ya, itu kunjungan setiap Senin, Rabu, Jumat. Kalau di Lapas Cipinang itu Senin sampai Kamis. Ya, ada jam tertentu, ada formulir yang harus diisi. Jadi istri rutin berkunjung, penasihat hukum juga rutin berkunjung ya. Dan kita juga bisa titipin catatan, ya, pesan tertulis untuk istri kepada pengacara, kan, atau apa catatan-catatan untuk pengacara saya titipkan kepada istri. Jadi komunikasi seperti itu ya. Nah begitu sidang mulai, udah mulai sidang, itu kan kita ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu lumayan bebas ya. Di dalam ruang sidang itu kita diibaratkan orang bebas ya, bahkan boleh pakai laptop, boleh pegang HP ya. Jadi itu juga peluang untuk lihat-lihat berita ya, dan catching up ya dengan perkembangan terkini. Ya. Nah, tapi yang menjadi menarik adalah setiap kali Pak Tom Lembong ini merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan, gaya komunikasi yang Bapak lakukan adalah menulis dan melalui kuasa hukum Bapak mempostingnya di sosial media. Nah, Bapak kenapa memilih gaya yang cukup unik seperti itu, Pak Tom? Ya pragmatis saja, kan dilarang untuk punya alat komunikasi dan alat elektronik. Jadi yang bisa dilakukan hanya nulis tangan kan, sementara akun media sosial saya udah dipegang oleh tim saya, ya, oleh admin. Ya, jadi saya bisa serahkan tulisan tangan, pesan buat publik, ya, buat pendukung, simpatisan, kepada pengacara atau kepada istri yang kemudian diteruskan ke tim admin medsos saya untuk diposting.